Bayangkan sebuah dapur yang hangat di pagi hari, wangi tumisan yang mulai menyeruak, dan aroma tajam yang langsung membuat hidangan terasa hidup. Itulah keajaiban kecil dari bawang putih. Bahan sederhana yang sering kita abaikan ini ternyata menyimpan kekuatan besar, bukan hanya untuk mengangkat rasa masakan, tetapi juga untuk menjaga tubuh tetap sehat. Di balik bentuknya yang mungil, bawang putih telah menjadi sahabat manusia sejak berabad-abad lalu. Dipercaya sebagai bumbu, obat, hingga pelindung alami tubuh. Sebelum kita masuk lebih jauh, jangan lupa subscribe dulu, supaya kamu tidak ketinggalan berbagai informasi kesehatan dan tips dapur yang bermanfaat. Bawang putih sendiri adalah umbi beraroma tajam yang menyimpan senyawa bernama allicin. Zat aktif yang muncul ketika bawang dihancurkan dan menjadi sumber utama berbagai manfaat kesehatannya. Saat dikonsumsi secara rutin, bawang putih membantu menjaga kesehatan jantung dengan menurunkan kolesterol jahat dan membuat aliran darah lebih lancar. Sifat anti radangnya membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh, sedangkan kemampuan antimikrobanya membantu tubuh melawan bakteri, virus, dan jamur. Efek hangatnya juga sering dimanfaatkan untuk meredakan flu, hidung tersumbat, hingga rasa lelah, menjadikannya salah satu bahan alami yang sangat serbaguna. Dalam kehidupan sehari-hari, bawang putih digunakan bukan hanya sebagai bumbu masak yang mampu mengangkat aroma dan rasa berbagai hidangan, tetapi juga sebagai ramuan herbal. Dalam masakan, hampir semua hidangan Indonesia mengandalkan bawang putih sebagai bagian inti bumbu. Sementara untuk pengobatan tradisional, banyak orang menggunakannya untuk menurunkan kolesterol, menjaga tekanan darah, memperkuat imunitas, hingga membantu memperbaiki kesehatan pencernaan. Bahkan secara eksternal, bawang putih kadang digunakan untuk membantu meredakan gatal akibat gigitan serangga, atau mempercepat penyembuhan luka kecil berkat sifat antimikrobanya. Cara mengonsumsinya pun sangat fleksibel. Untuk manfaat kesehatan yang maksimal, bawang putih dihancurkan terlebih dahulu lalu dibiarkan sekitar 5 hingga 10 menit agar allicin terbentuk sempurna. Sebagian orang memakannya mentah, 1 hingga 2 siung per hari, meskipun rasanya kuat dan bisa terasa berat di lambung. Untuk rasa yang lebih lembut, bawang putih bisa direbus atau dipanggang hingga lunak, atau dicampur dengan madu dan air hangat. Bila ingin yang praktis, ekstrak bawang putih dalam bentuk kapsul juga tersedia. Dalam masakan sehari-hari, meski kandungan allicin berkurang setelah panas tinggi, bawang putih tetap membawa sebagian manfaat untuk tubuh. Namun seperti bahan herbal lainnya, konsumsinya perlu diperhatikan. Terlalu banyak bisa menyebabkan perut perih, mulas, atau bau napas yang kuat. Mereka yang memiliki MAC atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah juga perlu berhati-hati. Meski begitu, jika digunakan dengan tepat, bawang putih tetap menjadi salah satu bahan alami paling bermanfaat, meningkatkan cita rasa masakan sekaligus memberikan dukungan kesehatan yang luar biasa. Dan pada akhirnya, bawang putih bukan sekadar bumbu dapur yang membuat masakan lebih harum, tetapi juga sahabat kecil yang diam-diam bekerja menjaga kesehatan tubuh kita. Banyak orang yang sudah rutin mengonsumsinya pun memberi tanggapan positif. Ada yang merasa tubuhnya lebih ringan dan bertenaga, ada yang mengatakan keluhan mudah lelah dan sering flu mulai berkurang, bahkan beberapa orang mengaku tekanan darahnya perlahan lebih stabil setelah mengonsumsi bawang putih secara teratur. Meski setiap orang merasakan manfaat yang berbeda, sebagian besar sepakat bahwa bawang putih memberikan perubahan nyata ketika dikonsumsi dengan cara dan porsi yang tepat. Dari dapur tradisional hingga ramuan herbal, dari 1 siung kecil hingga manfaat besar yang terasa, bawang putih selalu punya cara untuk membantu tubuh tetap bugar. Semoga setelah mengenal lebih dalam tentang manfaat, penggunaan, cara konsumsi, dan mendengar pengalaman orang-orang yang sudah mencobanya,
kamu bisa memanfaatkannya dengan lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, karena masih banyak informasi kesehatan dan tips dapur lainnya yang bisa membantu kamu hidup lebih sehat dan nyaman setiap hari. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.